sebelumnya. Tapi sebelum kita memulainya pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for a blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini. Masih di buku LKS-nya ya. LKS yang tema 1 ya, masih tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang ketiga. Perhatikan di halaman 31 ya. Di situ masih berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Jadi saat kita ingin menjaga tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih kuat, terhindar dari penyakit, harus rajin bergerak, rajin olahraga, terus makan makanan yang sehat. Sama halnya seperti ini ya. Jadi kita bisa konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, atau makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Jadi dalam menjaga kesehatan juga, selain ikan, daging, telur ya, kita juga harus makan buah-buahan. Sama halnya seperti ini ya. Ini kita masuk ke dalam pembelajaran matematika. Di halaman 31, perhatikan di situ ada penilaian pengetahuan. Jadi anak-anak diminta untuk ingat, kemudian untuk berpikirnya lebih lagi, karena patokannya perhatikan. Jadi kita misal ada buah pisang ya, pisang, apel, dan anggur. Pisang bernilai 1000 ya. Jadi kalau kalian melihat gambar pisang, artinya angkanya bernilai 1000. 1000 tuh nolnya berapa? Ada 3, 1, 0, 0, 0. 1000. Oke. Kemudian kalau kalian melihat gambar apel, artinya kalian harus ingat bahwasanya apel bernilai 100. Kalau 100 nolnya ada berapa? 2, 0, 0. Jadi angka 1, 0, 0 adalah 100. Selanjutnya kalau kalian melihat gambar anggur, artinya anggur tersebut bernilai 10. Jadi angka 1 sama angka 0. 10. Kalau 10 tuh nolnya hanya 1 ya. Jadi ingat, ulangi sekali lagi ya. Pisang bernilai 1000, apel bernilai 100, kemudian anggur bernilai 10. Jadi misalkan kasih contoh yang pertama ya. Itu kalian diminta untuk mengerjakan tugas yang bagian bawahnya, tapi kasih contoh nomor 1 sebagai contoh. Perhatikan ya. Perhatikan gambar di nomor 1, itu ada gambar pisang. Pisang tadi berapa? 1000. Ingat ya. Ditambah pisang lagi. Berarti ditambah 1000 lah. 1000. Kemudian ditambah apel. Apel bernilai berapa tadi? 100 ya. Ulangi ya. Jadi misalnya yang pertama pisang nomor 1, kasih contoh ya. Pisang itu tadi nilainya 1000. Ditambah pisang lagi 1000 lagi berarti ya. 1000 ditambah apel. Apel berapa nilainya? 100. Nah, 1000 ditambah 1000 ditambah 100. Berapa hasilnya? Anak-anak bisa buat ore-ore atau buat penjelasannya dengan cara bersusun ke bawah, seperti yang kemarin sudah pernah Miss jelaskan bagaimana mencari hasil penjumlahan untuk yang bersusun ke bawah. Jadi 1000 sebenarnya ini langsung kelihatan jawabannya ya. 1000 ditambah 1000 2000, ditambah 100 berarti 2100. Bagaimana cara menulis 2100? Anak-anak yang sudah memasuki kelas 3 sudah pernah belajar tambahan itu pasti di kelas 2, di kelas 1 sudah pernah belajar ya. Jadi kelas 3 harus lebih bisa lagi. Ini hanya pengulangan saja ya. Kalau Miss lihat dari materi kita 2100, bagaimana menulisnya? 2100 ya. Jadi 1000 ditambah 1000 ditambah 100, 2100 ya. Itu untuk jawaban yang nomor 1. Kemudian tugas kalian lanjutkan cari jawabannya, penjumlahannya berapa berdasarkan dari gambar yang sudah tersedia untuk nomor 3, 4, 5. Untuk nomor 2, 3, 4 dan nomor 5 ya. Cukup jelas ya? Oke, selanjutnya perhatikan di bagian halaman 32 yang bagian bawah.
Kita lanjutkan lagi, di situ ada penilaian pengetahuan. Tugas kalian memberikan tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Ingat, kalau centang berarti makanan yang harus dimakan atau harus dikonsumsi atau harus diminum setiap hari. Berikan tanda silang ya, tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan atau diminum atau dikonsumsi hanya sekali saja ya, yang harus atau bahkan dihindari ya. Itu ya, disulangi sekali lagi, centang berarti harus dikonsumsi setiap hari, dimakan, diminum ya setiap hari. Atau tanda silang untuk makanan yang tidak bisa diminum atau dimakan ya atau dikonsumsi setiap hari atau bahkan harus dihindari ya. Sudah Miss jelaskan dan sudah Miss ulangi, Miss harap jelas. Kemudian misalnya di sini Miss kasih contoh nomor 1, di bagian nomor 1 itu ada gambar susu ya. Ada susu apa tuh? UHT. Jadi UHT itu apa? Susu UHT. Jadi UHT itu singkatan yang kepanjangannya adalah ultra high temperature ya. Jadi artinya susu UHT ini ya dikelola atau dibuat ya. Jadi itu dibuat dengan apa? Dengan suhu yang tinggi ya, temperatur high temperature. Berarti suhu yang tinggi. Fungsinya apa? Biar waktunya bisa apa ya? Digunakan dalam jangka yang panjang. Sama halnya dengan susu yang sering kita beli di mall. Kan bukan kita beli hari ini, besoknya basi, bukan ya? Jadi itulah kenapa disebut dengan susu UHT yang dikelola dengan apa ya, dengan suhu yang tinggi sehingga awet sampai beberapa hari, beberapa minggu, bahkan ada yang beberapa tahunnya, seperti itu ya. Nah sekarang menurut kalian misalnya dulu, susu itu baik atau enggak sih? Baik. Baiknya setiap hari atau sekali saja diminum? Setiap hari boleh. Kenapa? Alasannya ya, di sini kan ada tulisan alasan, artinya mengapa. Mengapa kalian bilang boleh? Mengapa kalian tulis centang? Nah di bagian lingkaran itu kalian tandai tanda centang. Kenapa boleh diminum setiap hari? Ya, karena apa? Susu dapat membantu proses pertumbuhan tulang ya, tulang sama gigi ya. Itu alasannya. Banyak lagi halnya, alasan lainnya sebenarnya ya. Tapi itu contoh simpel alasannya. Mengapa kita perlu meminum susu setiap hari? Alasannya apa? Karena tubuh kita membutuhkan nutrisi. Apalagi ini adalah apa fungsi dari susu? Untuk pertumbuhan tulang dan gigi ya. Itu contohnya ya. Itu contoh yang pertama. Sekarang tugas kalian di halaman selanjutnya pada halaman 33. Perhatikan di situ ada coklat, buah-buahan, kemudian ada daging-dagingan, kacang-kacangan ya. Kalian berikan tanda centang atau silang untuk jawaban yang paling tepat. Kemudian kalian berikan alasannya mengapa ya. Alasannya kalau ditanya mengapa berarti jawabannya karena atau bisa dijelaskan sama seperti susu tadi. Susu bisa dikonsumsi setiap hari karena dapat menutrisi atau apa ya, berfungsi sebagai memiliki fungsi untuk pertumbuhan gigi dan tulang ya, atau tulang dan gigi sama ya. Tadi sudah Miss jelaskan. Kemudian tugas kalian untuk gambar selanjutnya ada 3 gambar lagi. Kalian berikan tanda centang dan silang untuk jawaban yang paling tepat. Kemudian kalian berikan alasannya. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, ya. Jadi seperti hal yang tadi Miss sudah bilang, kemarin juga sudah Miss jelaskan bahwasanya kalau misalnya kita mau sehat, hidup sehat, jangan lupa banyak bergerak, berolahraga, makan dengan makanan yang sehat, ya, asupan yang bergizi, seperti itu ya. Coba kalian perhatikan sekarang ya, di halaman 34, langsung di halaman 34. Perhatikan di situ ada survei karakter, hanya ada 1 soal. Seperti biasa anak-anak harus menjawabnya sendiri. Kalian baca dulu teks yang ada di bagian atasnya, mudah ya. Ini sama halnya dengan sikap kalian ketika menghadapi situasi tersebut. Oke, paham ya? Kemudian selanjutnya ada soal HOTS lagi ya. Masih ingat ya, high order thinking skill artinya adalah soal yang membutuhkan atau pemikiran yang tingkat tinggi ya. Kita harus makan makanan yang bergizi agar tubuh kita sehat dan kuat. Sekarang tugas kalian adalah menjelaskan
Ciri-ciri makanan yang sehat untuk dikonsumsi itu apa? Jadi misalnya Miss kasih contoh ya, ciri-ciri makanan yang sehat itu apa? Segar, warnanya segar, terus warnanya tidak mencolok, kemudian tidak ada pengawet. Nah, sudah Miss jelaskan ya, apa itu ciri-ciri makanan yang sehat. Sekarang tugas kalian mencari lagi ciri-ciri yang lainnya itu apa. Yang tadi sudah Miss sebutkan boleh ditulis, tapi kalian tambahkan lagi ya, ciri-ciri makanan sehat itu yang seperti apa. Kalian tulis seperti biasa di kertas selembar, kemudian kalian necis pada bagian samping agar Miss bisa cek apakah jawabannya sesuai dengan soal yang diminta ya. Anak-anak harus menjelaskannya secara rinci. Boleh juga nanti kalian jelaskan dulu makanan sehat itu apa ya, baru kalian jelaskan dari ciri-ciri makanan sehat ya. Terus makanan tidak sehat otomatis itu kebalikannya ya. Kalau makan tidak sehat artinya ada pengawetnya. Terus apalagi ya, baunya menyengat, warnanya mencolok. Sama halnya dengan ciki-ciki ya. Anak-anak suka makan ciki-ciki enggak? Nah, yang suka makan ciki-ciki itu kan warnanya terang sekali ya, sangat mencolok kan. Ciki-ciki itu sehat atau enggak? Enggak. Jadi harus dihindari. Jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat ya. Oke? Tadi yang ini tadi sudah ya, Miss bilang tadi dari tadi pembelajaran ketiga, keempat ya. Kemudian perhatikan. Oke, tadi kita mulai dari pembelajaran berapa ya? Dari pembelajaran ketiga ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk yang pembelajaran keempat. Perhatikan di pembelajaran keempat, yaitu mengenai tentang Pancasila. Ya, masih ingat ya? Pancasila itu apa? Dari 1 sampai 5 kemarin sudah disebutkan ya. Sekarang apa sih pengalaman dari setiap Pancasila tersebut? Nah, kalau di pembelajaran keempat ini itu menjelaskan tentang sila kedua dalam Pancasila. Bacakan dulu ya. Manusia tumbuh di antara berbagai keragaman suku dan budaya. Ya, kewajiban kita adalah saling menghormati dan menghargai antar sesama. Hal ini berdasarkan sila kedua dalam Pancasila. Nah, di sini pada halaman yang ke-35 di pembelajaran keempat, Miss hanya ingin menjelaskan bahwasanya di Indonesia ini kan memiliki keragaman budaya, suku ya. Jadi mungkin ada yang dari suku Chinese, ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Batak, bahkan banyak ya, bukan hanya suku. Baju adat juga berbeda-beda, rumah adatnya juga beda-beda. Bahasa apalagi ya, bahasanya juga berbeda-beda. Jadi walaupun mungkin ada juga yang sukunya kulit-kulitnya hitam, kita putih, kita nggak boleh ejek, kita harus saling menghargai. Sama seperti yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan, kalau misalnya ada yang gundut, ada yang kurus, ada yang pendek, bahkan yang terlalu tinggi, kita juga harus saling menghargai. Ya, jadi pada setiap situasi atau yang sudah dijelaskan tadi, sikap menghargai itu atas setiap perbedaan yang kita alami, kita harus hargai, itu termasuk dari pengamalan dari Pancasila sila kedua. Coba, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, salah satunya pengamalan Pancasilanya adalah menghargai sesama ya. Itu hanya penjelasannya saja sedikit ya. Kemudian kita membantu teman kita mungkin saat di jalan kita melihat teman kita jatuh saat menaiki sepeda. Jadi kalau kita misal lihat teman kita nih naik sepeda, kemudian kita lewat, kita lihat dia jatuh, apakah kita biarkan saja? Anak-anak seperti itu enggak boleh ya. Kita harus bantu ya. Kalau kita bisa siap, mungkin di dalam tas sudah disiapkan mama kayak kapas tisu, kita bisa bantu membersihkan lukanya, atau mungkin anak-anak bisa mengantarkannya ke rumahnya. Jangan dibiarkan aja, oke? Siap ya? Oke, selanjutnya langsung ke halaman 37. Perhatikan di halaman 37 ya. Di situ ada gambar apa itu? Nah, ini adalah lambang dari Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi sudah dijelaskan contoh-contohnya pengamalan
dengan Pancasila dari sila kedua, ya sudah dijelaskan. Kemudian tugas kalian di sini adalah perhatikan di bawahnya itu ada kotak, ya, yang mana di dalamnya ada titik-titik. Sudah pasti kalian harus isi, ya. Jadi sikap saling menghormati antar sesama termasuk dari pengamalan sila kedua Pancasila. Tadi sudah banyak dijelaskan. Tugas kalian di sini adalah menceritakan pendapatmu mengenai gambar berikut. Gambar pada sila kedua. Ini gambar atau simbol dari sila kedua, ya. Paham, ya? Kita harus berbuat adil kepada semua orang karena itu mencerminkan dari Pancasila sila kedua. Apa yang akan kamu lakukan jika sebagai ketua kelas untuk memutuskan pembagian kelompok tadi? Nah, untuk yang itu nggak usah ya. Jadi kalian kerjakan saja untuk yang bagian di dalam kotak ini saja. Kalian jelaskan, kalian ceritakan pendapatmu mengenai gambar dari sila kedua tersebut. Apa saja informasinya dari pengamalan sila kedua boleh. Terus apa isi dari Pancasila sila kedua boleh kalian jelaskan secara lebih rinci, ya. Kalian jawab yang bagian kotaknya saja, yang bagian bawahnya nggak usah, ya. Oke, paham? Tandai dulu ya soal yang ingin dikerjakan. Oke, selanjutnya perhatikan di halaman 38. Tuh, masih ada lagi survei karakter. Yang bagian paling bawah, perhatikan ada survei karakter. Kalian baca terlebih dahulu setiap apa nih ya? Soal ceritanya kalian baca, kemudian sambungannya ada di halaman 39 di bagian atas, ya. Di bagian atas ini ada sambungan dari baca soal cerita dari survei karakter. Tugas kalian adalah menjawab, memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Oke, ya. Kemudian kita lanjutkan di soal HOTS-nya. Di soal HOTS tersebut, high order thinking skill seperti biasa memerlukan pemikiran yang lebih sulit, sedikit lebih sulit, ya, lebih tinggi. Oke, perhatikan, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, dan budaya. Tadi sudah dijelaskan, sudah seharusnya kita saling menghormati perbedaan suku bangsa tersebut. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga perbedaan tersebut, ya? Kalian jelaskan bagaimana cara kalian untuk menjaga agar perbedaan ini bukan menjadi perselisihan, tapi malah menjadi menyatukan kita, ya. Dari perbedaan-perbedaan yang kita alami, yang kita lihat, ya. Mungkin kita ketemu teman yang hitam, ketemu teman yang gendut, ya. Atau memiliki suku bangsa yang berbeda, mungkin baju adatnya beda, mungkin ada bulu-bulunya, ada rombeng-rombengnya, tapi kita bagus. Kita harus tetap saling menghargai, ya. Ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang gendut, ada yang kurus, bahkan ada berbeda suku. Jadi misalnya kebanyakan di sini misalnya ada suku Jawa, terus di situ ada suku Batak misalnya. Terus kita boleh nggak jauhi? Nggak boleh, tapi kita harus tetap berteman, ya. Berteman itu juga merupakan salah satu dari sikap menghargai dari adanya perbedaan. Jadi kita buat semua perbedaan itu dapat menyatukan kita, bukan malah menimbulkan perselisihan, ya. Paham, ya? Jadi kalian jelaskan apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga perbedaan tersebut. Kalian tulis secara lebih rinci, secara lebih jelas apa saja yang harus kalian lakukan. Oke, ya? Paham, ya? Itu untuk soal HOTS-nya. Kalian jelaskan seperti biasa, kalian tulis di kertas selembar, kemudian kalian encis. Oke, paham, ya? Oke, selanjutnya di pembelajaran yang kelima, ya, sama halnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, selain makan, bergerak, terus makan yang sehat, minum-minuman yang sehat, kita juga harus rajin olahraga. Fungsinya apa? Untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan manusia, ya. Jadi bukan hanya makan, tapi juga olahraga itu sangat penting untuk dilakukan, ya, untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, selanjutnya tugas kalian yang diminta, perhatikan di halaman 40. Di situ ada penilaian pengetahuan, ya. Ada kotak, ya, seperti biasa ada kotak, kemudian ada titik-titik. Nanti kalian tulis di situ jawabannya. Ya, di sini tugasnya adalah kalian
diminta untuk menuliskan olahraga kesukaanmu. Jadi kamu suka olahraga apa? Mungkin sepak bola, kemudian bola voli, bola basket, atau kasti. Anak pernah main olahraga itu enggak? Atau lompat tali, ya kan banyak ya. Olahraga apa yang kamu sukai? Kalian tulis di sini di bagian kotak tersebut dan kemudian kalian tuliskan apa manfaatnya terhadap tubuhmu ya. Kalau di sini dibilang kemudian bacakan di depan kelas dengan percaya diri. Jadi karena kondisi kita seperti ini, anak-anak tidak perlu membacanya, tapi anak-anak hanya diminta untuk menuliskan apa olahraga kesukaanmu, kemudian kalian tuliskan manfaat dari olahraga tersebut. Ya, paham ya? Kemudian kita lanjutkan lagi langsung ke halaman 43 ya. Halaman 43 terakhir ya. Langsung ke survei karakter ya. Langsung saja ke survei karakternya. Seperti biasa anak memilih satu jawaban yang paling tepat. Jangan lupa untuk baca soal ceritanya tersebut terlebih dahulu pada bagian yang atasnya. Selanjutnya terakhir di soal hots. Ya, seperti biasa, apakah kamu pernah bekerja sama dalam permainan olahraga bersama temanmu? Jelaskan manfaat bekerja sama dalam tim. Ya, jadi misalnya kalian yang suka olahraga dalam tim itu bisanya apa ya? Bisa basket, bisa sepak bola, bisa apa lagi ya? Main olahraga kasti, kemudian apa nih? Bulu tangkis. Ya, semuanya itu merupakan olahraga yang bertim atau bergrup atau berkelompok. Jelaskan manfaat dari bekerja sama dalam tim ini. Ya, bekerja sama dalam tim apa? Jadi misalnya ya, secara umum dulu Miss jelaskan. Jadi manfaat dari kerjasama itu misalnya kalau kita melakukan kegiatan atau aktivitas pekerjaan jadi cepat selesai, pekerjaannya jadi ringan. Tapi kalau misalnya ini ya masih berhubungan dengan olahraga, kalian jelaskan nanti ya, apakah kamu pernah bekerja sama dalam permainan olahraga bersama temanmu? Kalian jelaskan manfaat bekerja sama dalam tim, dalam olahraga ini apa? Ya, kalian jelaskan. Oke, itu tugas kalian. Jadi manfaat kerja sama dalam olahraga itu apa? Ya, dalam tim itu bergrup maksudnya atau berkelompok bersama dengan teman setim. Ya, apa manfaatnya? Oke, nanti seperti biasa untuk jawaban hots itu kalian tulis di kertas selembar, kemudian kalian necis pada yang dekat ini ya, dekat soal hots tersebut kalian necis. Biar Miss bisa cek apakah jawabannya sesuai dengan soal yang diminta. Oke, sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, jangan lupa untuk tetap semangat belajar ya. Selamat mengerjakan.